Raja Jawa memiliki sebuah istana besar dan mewah paling menakjubkan yang pernah saya lihat. Dengan tangga lebar dan megah ke arah ruangan di bagian atas. Semua anak tangga secara bergantian terbuat dari emas dan perak. Seluruh dinding bagian dalam dilapisi oleh lapisan emas tempa, di mana gambar-gambar kesatria diukirkan pada lapisan emas tersebut. Setiap kesatria berhiaskan sebuah mahkota emas kecil yang dihias dengan beragam batu mulia. Atap istana ini terbuat dari emas murni dan seluruh ruangan di bagian bawah dilapisi berselingan oleh lempeng-lempeng berbentuk kotak yang terbuat dari emas dan perak. Khan yang Agung atau Kaisar Cina sering mengadakan peperangan dengan Raja Jawa, tetapi serangannya selalu berhasil dipatahkan dan dipukul mundur. Demikian kesaksian pandangan mata yang disampaikan oleh Odoric, seorang biarawan Italia penganut Ordo Santo Fransisi dari Assisi pada awal abad ke-14 dalam catatannya mengenang Jawa atau Wilwatikta. Kutipan ungkapan biarawan Katolik bernama Odoric di atas dapatlah mewakili gambaran ketakjuban dari bangsa Barat terhadap kemajuan Jawa. Ini karena hingga sampai pada abad ke-15, Eropa masih terbelakang, belum maju seperti hari ini. Kemudian, lebih dari 1 abad sesudah perjumpaan Odoric dengan Jawa, para pelaut Barat baru memulai usahanya menuju perairan Nusantara. Bangsa Barat seperti dari Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris berlomba dengan pelaut dari Arab, Gujarat, India, dan terutama Cina. Tujuan mereka adalah mencari sumber di mana rempah-rempah berasal. Saat itu, rempah-rempah adalah komoditas paling bernilai sangat tinggi di pasaran dunia. Sementara itu, para pelaut Cina sudah mengetahui dan merahasiakan keberadaannya di Maluku sebagai penghasil rempah selama berabad-abad. Kita dapat melihat gambaran kemakmuran Jawa seperti yang disaksikan Odoric melalui tinggalan berita sejaman. Empu Prapansa melukiskan kejayaan Wilwatikta dengan pujian indah bak negeri dongeng di dalam karya sastra berjudul Kakawin Desa Warnanya, atau yang sering kita kenal dengan Negara Kertagama. Di saat karya sastra ini disusun, saat itu bangsa-bangsa di wilayah yang kemudian dikenal dengan metafora Nusantara ini sudah unggul budaya kelautannya atau budaya bahari maritimnya. Hal ini bisa kita ketahui dari meneliti karya tulis Supratikno Raharjo dalam Peradaban Jawa Kuno. Supratikno Raharjo menuliskan gelar Dang Puhawang yang berarti nahkoda. Selain itu, muncul juga pada era abad ke-9 sebutan Dang Puhawang juga telah ada sejak zaman Airlangga, seperti ditujukan pada prasasti Kamalagian yang berangkat tahun 1037 Masehi. Budaya kelautan ini ada sebagai penanda pranata ekonomi maritim untuk mendukung ekspor budidaya padi dan hasil bumi lainnya. Ketika itu, Jawa membudidayakan padi dengan pengaruh India,
namun berbeda corak dengan asalnya. Jawa mengembangkan kebudayaan padi dengan tata kelola konsentris pada keraton raja sebagai pusatnya. Sedangkan gambaran pembentukan pendidikan karakter untuk raja atau pemimpin Jawa dengan gemblengan perwira berbudi pekerti luhur terlukis indah dalam karya sastra Sutasoma yang digubah Butan Tular. Karya sastra ini menggambarkan keadaan Wilwatikta dengan raja yang berwibawa. Pada masa kejayaannya, Wilwatikta mempunyai peranata hukum pidana dan perdata yang tertuang dalam pustaka bernama Kutara Manawa Dharma Sastra atau Agama. Hal ini berkat usaha-usaha yang dilakukan Mahapati Gajah Mada. Perlu diingat, pranata ini berlaku untuk semua kalangan, lapisan masyarakat yang berbentuk lingkaran atau lingkaran mandala dari pusat inti Brahmana, Ksatria, Waisya, Sudra, dan seterusnya, yang oleh pendapat oknum-oknum ilmuwan barat dikatakan berbentuk tangga atau piramid dari bawah ke atas atau atas ke bawah, suatu pandangan sepihak yang tidak memahami tentang mandala. Kedua sastra pertama dan utama tadi, Kakawin Desa Warnanya dan Sutasoma, adalah sedikit dari banyak karya sastra yang dapat dikatakan menggambarkan keadaan Wilwatikta yang membuat biarawan Odorik, orang Italia yang berkunjung ke istana Majapahit itu gumun pitung jagat. Terbalik dengan keadaan dunia barat dan Arab pada waktu itu. Pada saat itu mereka masih terlibat dalam perang salib yang berkepanjangan. Sementara di Jawa, di Wilwatikta saat itu sudah mampu menyelaraskan hubungan Siwa dan Buddha dalam satu pandangan falsafah. Belum lagi ada Nirguna atau Waisnawa atau Wisnu dan keyakinan-keyakinan lokal lainnya yang dikukuh oleh Majapahit atau Wilwatikta dalam suatu pandangan Siwa Buddha tadi. Saudaraku, tiba-tiba kita tidak pernah mengetahui ada apa yang terjadi dengan Nusantara ini. Bangsa-bangsa tercerai-berai dan seolah-olah terjadi pertentangan agama, suku, yang hari ini kita tidak menyadari masa lalu kita. Nah, para saudaraku yang budiman, singkat cerita, Wilwatikta atau Majapahit ambruk yang menurut beberapa pandangan dikatakan rubuh pada tahun 1478 Masehi berdasarkan cerita tutur atau babat tradisi, babat tanah Jawi, kisah Darmo Gandul dan sejenisnya. Sementara dari pendapat pendukung teori arkeologi dikatakan bahwa Majapahit runtuh karena suatu serangan di dalam sendiri. Lalu nasib Siwa Buddha surut seiring rubuhnya Majapahit, tergantikan oleh pandangan keyakinan agama Islam. Inilah titik penting yang harus kita teliti dan pelajari baik-baik. Apakah demikian kejadiannya? Karena energi pemeluk Siwa Buddha agaknya menjadi habis karena melihat masa lalunya. Kita seolah-olah lupa bahwa setelah runtuhnya Majapahit, entah dengan teori berita tradisi, entah dengan teori data arkeologi,
sebenarnya pemenangnya adalah VOC Belanda atau bangsa-bangsa Barat, karena rentang waktu yang tidak jauh. Sementara itu, memang pandangan hidup bangsa pelan-pelan berganti dari falsafah siwa Buddha menjadi Islam. Tetapi sebenarnya yang terjadi dari peristiwa ini tidak serta-merta. Ada satu proses. Anehnya, pada tahun 1602 ketika VOC berdiri, katakanlah kurang lebih 100 tahun setelah runtuhnya Majapahit hingga Indonesia merdeka, kita seolah-olah melihat masa lalu kita itu hanya berkutat pada runtuhnya Majapahit semata, tidak mengembangkan wawasan berpikir bahwa di dalam pandangan sejarah Barat maupun sarjana Indonesia sendiri, Nusantara ini dikuasai oleh bangsa Barat sejak mereka berhasil mencapai Selat Malaka, masuk ke Sulawesi, dan kemudian sedemikian bangsa kita menjadi bangsa yang rendah diri, yang tidak percaya diri. Lalu pertanyaannya, bagaimana nasib sastra siwa Buddha? Dalam keadaan seperti itu, saudara, tidak banyak harapan bagi berkembangnya karya sastra Buddhis di Jawa. Sekalipun bukan berarti sama sekali tanpa produk. Salah satu, bahkan mungkin satu-satunya karya sastra Buddhis yang mengiringi senjakala Wilwatikta adalah Carita Lasem dan Sabda Badrasanti yang digubah pada tahun 1479 Masehi oleh seorang bangsawan pesisir utara bernama Mpu Santi Badra. Sementara karya sastra terakhir bercorak siwa sendiri sudah muncul lebih awal sebelum runtuhnya Majapahit, yang digubah oleh Mpu Tanagung yang berjudul Kakawing Siwa Ratri Kalpa pada tahun 1440 Masehi. Lalu di Tatar Sunda yang juga semula bercorak siwa Buddha, Kerajaan Pakuan Pajajaran meninggalkan naskah Sang Hyang Siksa Kandang Ingkar Siang pada tahun 1518 Masehi. Sementara di Bali, perkembangan sastra, seni, gamelan, tari, dan nyanyi yang dipengaruhi hubungannya dengan Jawa yang sebelumnya sudah berlangsung sejak abad 8 Masehi atau di masa Raja Ugasena di Bali. Ini sempat berhasil diselamatkan oleh seorang pandita Wilwatikta bernama Dangyang Nirarta pada masa pemerintahan Dalem Wakturinggo atau sekitar 1460 sampai 1550 Masehi. Di Jawa sendiri ada temuan naskah-naskah bercorak siwa Buddha di desa Kedakan, Boyolali, atau yang disebut dengan koleksi Merbabu Merapi. Nah, inilah pandangan singkat karya sastra yang mengisahkan tentang peralihan zaman atau Kali Yuga dari zaman Jaya Binangun Wilwatikta menuju zaman penjajahan bangsa Barat atau imperialisme, yang terselip kisah yang harus kita pecahkan bersama sebagai suatu bangsa yang besar untuk tidak menyalahkan atau mencari kambing hitam atas suatu bahan yang menimpa diri kita.
Saudara-saudara, sebagai penutup, nantinya Bapak Ibu bisa turut mendalami apa dan bagaimana pesisir utara ini mempertahankan diri dari usaha-usaha penghilangan ingatan atau kesadaran sebagai bangsa yang agraris maritim. Satu-satunya dapat kita pelajari dari sastra Bajrasanti. Sastra bercorak Buddha pesisir utara ini pada tahun 2018 telah mendapatkan penghargaan dari Perpustakaan Nasional berupa Anugerah Pustaka Nusantara 2018 sebagai naskah yang hampir punah dan terancam kepunahan. Penutup kata, izinkan kami menyuguhkan suatu tembang yang berjudul Gugurnya Raden Panji Margono, di mana mengisahkan pada tahun 1741 sampai 1750 ada persaudaraan antara bangsa Jawa dan Cina di pesisir utara yang memeluk Islam dan kejawen kebudayaan, bersatu padu mempertahankan pesisir utara dari VOC Belanda dan antek-anteknya yang orang Jawa sendiri. Mereka berhimpun bersatu padu yang kemudian dikenal kepahlawanan yang menjadi Tan Ui Jisiansing. Siapa saja mereka? Yang pertama adalah Raden Panji Margono, seorang bangsawan besar pemeluk kejawen kebudayaan Bajrasanti. Yang kedua adalah Ui Ingkiat, seseorang yang semula ditunjuk Kartosuro dan VOC Belanda untuk menjadi pengganti Adipati Tejokusumo V atau ayahanda dari Raden Panji Margono, Tejokusumo V, yang enggan meneruskan menjabat sebagai adipati. Ui Ingkiat adalah seorang saudagar Muslim yang kemudian mendapatkan gelar Tumenggung Widyaningrat, namun di tengah perjalanannya malah mendukung Raden Panji Margono membelot dari Kartosuro dan VOC Belanda dan memperjuangkan kejayaan pesisir utara sebagai wajah Nusantara yang tersisa. Yang ketiga adalah Tan Kewi, seorang bangsawan dermawan juragan yang sering berderma untuk fakir miskin di Pantura. Dan yang terakhir adalah Kiai Ahmad Ali Badawi atau Imam Besar Masjid Lasem. Mereka ini adalah lambang dari persatuan kesatuan suku bangsa Jawa dan Tionghoa, baik yang memeluk Islam maupun kejawen kebudayaan Bajrasanti, yang kemudian kepahlawanan mereka ini hilang dari ingatan kita dan tidak pernah diajarkan di bangku sekolah sejak SD. Kami mewakili Bajrasanti Institute mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Ki Ananda yang telah menyediakan media atau forum ini untuk memperkenalkan semangat kepahlawanan Tan Ui Jisiansing antara persaudaraan orang Jawa dan Tionghoa, baik yang memeluk Islam maupun kejawen kebudayaan. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Bejo, bejo, bejo. Selamat, selamat, selamat. Matur nuwun. Sinom Bajrasanti laras pelok padat. Mumpung anom memerdya maradaweng budaya seni, trap susila tata krama, kapribaden bangsa Jawi, den pundi pinepetri
kang neng lenging Trenggolun Panji Lasem Talbaya Klayu Ngesti Badra Santi Labuh Ladi mrih mrajak tunjung mandira